Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Sandilana SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 119 Kaur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di sekolah SD Negeri 119 Kaur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 3 dengan materi tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 3 kewajiban hakku dalam bertetangga. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa. Coba dipimpin oleh ketua kelas. Jadi selesailah kita membaca doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus ya rapi, harus semangat. Alat tulis kita siapkan. Jadi sebelumnya coba buku-bukunya keluarkan sebelum kita mulai belajar. Sudah itu, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah kita hadir semua. Berarti kita sudah diberinya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberinya nikmat jadi kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melaksanakan belajar di sekolah dengan baik. Jadi kalau kita sehat, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kita bisa sekolah. Jadi itulah nikmat yang paling mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Coba berdiri semua, kita menyanyikan lagu Garuda
dimaksud dengan tetangga apa? Mana? Siapa maksud? Ingat? Yang dimaksud dengan tetangga? Apa? Orang yang dekat. Ya, bagus. Jadi yang dimaksud dengan tetangga, orang yang dekat dengan rumah kita. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ya. 1. Melalui pemamasan tayangan video, peserta didik dapat membandingkan kalimat syarat dan kalimat bukan syarat dengan tepat. Perhatikan 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendesain kalimat syarat berdasarkan pernyataan dengan tepat. 3. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menentukan dan bilangan cacah, dua bilangan cacah yang hasil tadinya diketahui dengan tepat. 4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum belajar, anak-anak tidak boleh main-main. Ya, duduknya dengan rapi, belajarnya dengan semangat, alat tulisnya dikeluarkan. Jadi kalau kita mengikuti pelajaran ini dengan semangat, dengan benar-benar, kita akan membuahkan hasil pelajaran yang lebih baik. Kita insya Allah akan mendapat nilai yang lebih baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari masalah kegiatan-kegiatan di sini. Yang pertama, kita diskusi nanti setelah kita menayangkan video, nanti setelah kita membahas materi pelajaran, kita akan mengadakan diskusi. Jadi yang kita diskusikan ini hasil yang kita pelajari hari ini, hasil kita mengamati video, hasil kita proses belajar mengajar pada hari ini. Jadi kita adakan diskusi. Sudah itu, sudah mengerjakan diskusi, diskusi, nanti kita adakan tanya jawab. Maka kita di dalam proses belajar mengajar itu harus perhatikan, harus fokus dengan pelajaran. Seandainya kalau kita tanya jawab, kalau kita sudah mengerti, otomatis kita bisa menjawab. Sudah tuh presentasi ini, nanti hasil kelompok atau hasil diskusi anak-anak sekalian, kita dipresentasikan atau dibacakan hasil kelompok masing-masing. Jadi nanti perhatilah kelompok masing-masing itu dengan bekerja yang benar, bekerja yang serius. Kalau kita bekerja dengan serius, kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus, yang lebih baik. Pacak nanti bisa mendapat nilai 100. Sudah itu penilaian. Nah, penilaian di sini nanti hasil yang kita kerjakan, hasil yang kita pelajari tadi, nanti ibu akan nilai. Nah, di penilaian ini pasti nilai yang paling tinggi, pasti jawabannya yang banyak betul. Apakah kalau nilainya 1 pun tidak ada yang benar, itu mendapat nilai yang bagus? Tidak, itu nilainya atau hasilnya yang lebih bagus, dia mendapatkan nilai yang sangat bagus. Nah, jadi sudah kita mempelajari masalah kegiatan, mengetahui masalah kegiatan yang kita kerjakan hari ini. Coba kita tepuk yel-yel semangat dengan tepuk PPK. Karena mengapa? Kita harus semangat. Kita beri semangat dulu kita supaya kita nanti belajar lebih
dekat rumah kita. Ibu menjawab, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Tanya ibu. Tentu Bu, dia sudah kelas 5 SD. Kata lagi, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga pada teman-temanmu. Lani menjawab, tentu ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Yang pertama, ibu, aku mempunyai teman baru. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, yang kelima, kenalkan juga pada teman-temanmu. Nah, berikutnya mari membaca pernyataan berikut. Berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? 5. Sedangkan kamu mempunyai tetangga, apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, coba tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinan yang pertama, misalkan saja ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Jadi jumlah kue di setiap toples adalah 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 200 sama dengan 800. Itulah tayangan video kita tadi. Masalah yang pertama, masalah apa? Masalah tetangga baru. Katanya, apakah kamu punya tetangga? Masih ingat apa yang arti dengan tetangga? Masih
kita meneruskan masalah kewibawaan tadi. Kita ini kan baru masalah kalimasaran. Coba kelompok 1, angkat tangan siapa yang ingin bertanya. Nah, Disconnected. ini ada kelompok 2 yang bertanya, yang lainnya perhatikan masalah kalimat saran dan bukan kalimat saran. Coba kelompok 1, coba. Yang lainnya perhatikan pertanyaannya. Nah, Lani mempunyai tetangga baru. Yang ingin ditanyakan, apa saran kita terhadap Lani? Coba, ada yang menanggapi atau yang menjawab? Nah, coba. Sebaiknya Lani mengenali tetangganya. Kalimat saran apa bukan kalau ada penanda sebaiknya? Kalimat saran. Coba yang lain lagi. Ada kelompok yang lain lagi? Yang bertanya? Tadi? Ada yang bertanya lagi? Kamu, kelompok 2. Nah, oh ini. Nah, kawan kelompok 2 bertanya, Ibu, saya mempunyai teman baru. Menurut dia, kalimat tersebut termasuk kalimat saran apa bukan? Beri alasan. Yang lain? Ada yang menjawab? Nah. Ya, jadi Ibu, saya mempunyai teman baru, itu bukan kalimat saran. Karena dia tidak ada memakai kalimat penanda. Sudah, sekarang kita teruskan ke Ibu membuat kue bawang tadi. Jadi kita perhatikan tadi, ada cerita tadi. Ibu tadi membuat kue bawang berapa potong? Sebanyak 800 kue bawang. Jadi Ibu membeli berapa toples? Membeli 10 buah toples. Jadi berapa isi toples yang isinya sama? Jadi bagaimana? Ibu membeli sebuah toples. Jadi kue bawang yang dibuat Ibu tadi sebanyak 800. Bagaimana kita mencarinya? Nanti yang toples, sebuah toples tadi harus diisi dengan sama. Jadi di sini berapa tadi? 80. 10 kali 80 jadinya 800. Jadi 10 buah toples tadi berisi 80. Nah, di sini dengan penjelasan Ibu, di sini per kelompok beli satu kelompok 5 orang. Jadi kan per kelompok ini mengerjakannya bukan satu persatu. Jadi kalau 5 kelompok itu harus kerja sama. Nah, dan satu menulis, yang lainnya diam. Jadi satu kelompok 5 orang mengerjakan ini harus sambil kerja sama. Misalnya diskusi, namanya kan diskusi. Jadi sebelum kita bagi, jadi membagi tugas misalnya soal ini
kalimat tersebut termasuk kalimat apa? Jawaban kelompok 2 bukan kalimat saran karena tidak ada penanda. Sekarang kelompok yang bawahnya. Bacakan nomor 2. Ya, jadi hasil jawaban pertanyaan dari kelompok 3 sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Menurut kalian kalimat tersebut termasuk kalimat apa? Beri alasan. Jadi jawaban kelompok 3 itu termasuk kalimat saran karena dia ada kata penanda. Jadi menurut kelompok yang lain nanti akan jawab. Jadi itu benar karena ada penanda. Kelompok 4. Yang ini. Kami mempunyai tetangga baru. Ya, jadi Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalinya. Apa saran untuk Lani? Jawab kelompok 4. Sebaiknya Lani mengenalkan dirinya dahulu kepada tetangga. Nah, jadi itulah jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini tadi ada beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi dipersilakan duduk. Nanti akan pertanyaan. Sekarang di masing-masing kelompok tadi sudah menjawab. Yang pertama tadi kelompok 1. Nah, sekarang kalau kelompok lain ada yang menyangka tadi, karena kalau ingin di depan tadi baru satu orang, kalau duduk sudah berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, jadi pertanyaan di kelompok 1 apa? Jawaban dari kelompok 1 tadi, ada yang kelompok lain ingin menambahkan atau menyangka atau ingin pendapat yang lain? Bagaimana kelompok yang lain? Sudah sesuai dengan jawaban kelompok 1 tadi? Sudah? Sudah? Dengan hasil kelompok 2? Nah, tadi kelompok 1 yang masih ada kurang jawabannya tadi menurut cuma 20 dikali 40 sama dengan 800 katanya. Sebaiknya harus ditulis. Ibu memasak kue